Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman mentor keuangan. Selamat datang kembali di channel YouTube Mentor Keuangan, Your Personal Finance Mentor. Kali ini kita akan coba ngobrol ya tentang persiapan dana pensiun. Karena kemarin mentor keuangan habis ngobrol juga sama teman mentor keuangan yang bertanya-tanya mengenai dana pensiun. Oke, memang di buku mentor keuangan yang Dompet Sehat Karyawan Muda dan juga di satu buku yang mungkin di bulan Maret atau April ini akan segera terbit, mentor keuangan juga sudah singgung, tapi nggak ada salahnya kalau malam ini kita ngobrol sejenak. Tapi bukan ngobrol ya, karena yang ngomong cuma mentor keuangan. Kalau teman-teman mau ngobrol boleh dong komen di video ini, dan kalau bagus silahkan di like, subscribe, dan share kalau bermanfaat, sehingga nanti mentor keuangan akan lebih semangat lagi untuk bikin video-video yang bisa mentor keuangan share secara gratis kepada teman-teman. Oh ya, jangan lupa kalau pengen diskusi lebih lanjut di WhatsApp group, boleh kontak ke admin di 0822 7799 3838. Silakan hubungi admin mentor keuangan dan bilang aja mau gabung di grup WhatsApp diskusi mentor keuangan. Di situ juga kalian boleh tanya apapun dan mentor keuangan akan coba jawab semampu mentor keuangan. Karena mentor keuangan sendiri juga masih belajar ya, kita semua sama-sama belajar dan supaya bisa lebih wawasannya lebih meningkat lagi tentang perencanaan keuangan pribadi. Oke, langsung aja yuk. Kali ini mentor keuangan akan memperlihatkan kepada teman-teman beberapa artikel di internet ya mengenai tentang dana pensiun. Nah, yang pertama adalah dari Kumparan Bisnis, kumparan.com, Kumparan Bisnis. Nah, artikel ini tanggal 10 Januari 2020, tidak siap pensiun orang Indonesia terancam merana di masa tua. Kita coba baca bareng-bareng yuk. Nih, Pak Wahono, usia 58 tahun, menjalani profesi sebagai pengemudi taksi online di Jakarta. Di usia yang semestinya digunakan untuk menikmati hidup, hingga kini dia harus habiskan untuk tetap mencari nafkah. Padahal sejak berusia 31 tahun, dia bekerja sebagai petugas administrasi di salah satu PTS di Jakarta, dan saat pensiun 2017, dia telah menerima sejumlah uang dari perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, padahal beliau sudah bekerja sejak usia 31 tahun. Artinya sudah cukup lama kalau dia sampai usia pensiun 55, berarti bekerjanya udah 19 tambah 5, 24 tahun. Lumayan lama ya. Tapi ternyata uang pensiun nggak cukup. Nah, uang pensiun dari perusahaan dan BPJS tadinya Pak Wahono berpikir cukup sebagai modal, namun tidak berjalan sesuai rencana. Nah, ini perencanaannya gimana ya? Baru setelah beberapa bulan tinggal di kampung, anak pertamanya minta menikah. Karena anak laki-laki, pihak harus menanggung sebagian besar. Nah, ini sebenarnya mungkin bisa dinego kali ya, atau gimana lah. Artinya, mungkin kalau sudah ada perencanaan sejak awal, biaya yang ditanggung sudah dapat dipersiapkan bukan dari uang pensiun. Jadi memang sudah ada dana investasi yang dikhususkan untuk biaya pernikahan. Nah, teman-teman yang mungkin anaknya sudah dewasa dan akan segera menikah, tidak ada salahnya mengalokasikan secara khusus ya uang dana pernikahan ya. Dan mungkin yang memang Anda sendiri yang kalau memang mau menikah, tidak ada salahnya Anda siapkan sendiri, tidak bergantung pada orang tua ya. Jangan gaya generasi sandwich lah. Nah, kita lanjut. Sudah kerja tapi belum punya uang. Nah, itu dia kan, generasi sandwich. Jadi masih menanggung anaknya, dan kalau Pak Wahono masih punya orang tua juga yang harus ditanggung, benar-benar generasi sandwich beliau. Menengok uang pensiun makin terkikis, anak keduanya masih mengenyam bangku kuliah, ingin kembali bekerja.
Dia tidak memiliki uang selain dari dana pensiun perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Akhirnya ya beliau bekerja lagi. Oke, kita nggak akan lanjut ke yang ini, mungkin next video kali ya. Untuk yang kisah Pak Wahono aja bisa kita ambil pelajaran. Pertama adalah ternyata uang pensiun dari BPJS dan perusahaan tidak cukup. Ya, salah satu yang bisa teman-teman lakukan adalah kita bisa lakukan perkiraan berapa biaya kebutuhan hidup sehari-hari pada saat pensiun nanti. Itu bisa dihitung dengan kita berapa biaya hidup saat ini dan kita kita future value kan nanti di tahun keberapa kita akan pensiun. Itu bisa dihitung teman-teman ya. Nah, sehingga kita sudah ada persiapan, dan kalau kita sudah bisa memperkirakan uang pensiun yang akan kita terima dari BPJS dan perusahaan, kita hanya tinggal mencari mempersiapkan selisihnya. Itu akan lebih kecil ya. Itu satu. Yang kedua adalah biaya pernikahan. Ini memang di beberapa daerah cukup besar biayanya, apalagi ada tradisi seperti ini mungkin ya. Pihak laki-laki atau mungkin pihak perempuan yang harus menanggung sebagian besar biaya. Apapun itu, kalau memang kita sebagai pihak laki-laki atau pihak perempuan yang harus menanggung biaya, sebaiknya memang harus disiapkan sejak awal, sejak dini. Walaupun anak kita mungkin masih usia SMP atau SMA, karena dari SMA ke pernikahan mungkin tidak akan terlalu lama ya. Taruhlah lulus SMA dan kemudian kuliah 4 tahun, cari kerja segala macam dan bekerja mungkin 5 tahun, nah tinggal 10 tahun lagi itu sudah harus siap uang pernikahannya. Dan yang kita bisa ambil pelajaran di sini adalah yang mahal, kalau biaya nikah itu mungkin murah ya, biaya pernikahan ya, ke KUA atau ke catatan sipil, akad nikah sederhana. Tapi yang bisa menjadi memakan biaya cukup besar adalah biaya resepsi pernikahan atau acara-acara pernikahannya. Tapi untuk menikahnya sendiri sebenarnya tidak akan terlalu besar. Teman-teman bisa sesuaikan tentunya dengan kondisi kemampuan keuangan teman-teman masing-masing. Oke lah, nanti ada yang bilang, wah Mas Mentor, tapi nggak bisa di daerah saya, harus ada acara ini, acara belum tradisinya seperti ini dan seperti itu. Well, it's okay. Yang penting kalau Anda sudah tahu dan Anda menginginkan melakukan tradisi tersebut, persiapkanlah keuangannya dengan baik. Lalu yang ketiga, nah ini anak kedua masih kuliah. Jadi Pak Wahono sudah pensiun sementara dia masih harus menanggung anak keduanya yang mengenyam bangku kuliah. Well, ini juga artinya masih menjadi tanggung jawab Pak Wahono. Padahal kita tahu kalau kita sudah pensiun, tentu pemasukan aktifnya tidak akan sebesar pada saat kita masih aktif. Pensiun akan sangat jauh berbeda penghasilannya. Kita coba lihat di artikel berikut ini. Nah ini ASN ya. Sebagai gambaran, pejabat eselon 1 dengan pendapatan total termasuk tunjangan jabatan dan kinerja mencapai 35 juta dan 40 juta. Hanya menerima 3,5 sampai 4 juta per bulan. Ini hanya 10%-nya ya. Hanya 10%-nya. Bayangkan kita hidup dengan 10% penghasilan kita saat ini. Nah, kira-kira teman-teman sanggup atau tidak? Mampu atau tidak? Kalau dibilang mampu atau tidak, tentu pasti ya harus dimampu-mampukan. Atau ada yang bilang, wah ya nggak mungkin cuma 10%, cuma bisa buat beli pulsa, bayar air, listrik, segala macam. Namun pada faktanya inilah yang diterima pada saat pensiun. Ini salah satu contoh ya. Mungkin di beberapa perusahaan akan berbeda. Ada yang lebih besar, lebih kecil. Tapi saya rasa di kebanyakan perusahaan akan sebesar ini. Nah, itulah pentingnya teman-teman harus bisa memperkirakan berapa uang pensiun yang akan diterima. Baik yang secara lump sum atau yang akan diterima secara bulanan. Teman-teman harus cari informasi itu ya ke perusahaan masing-masing. Kalau teman-teman adalah seorang wiraswastawan,
coba tanya ke DPLK-nya kalau Anda ambil ya. Nah, kayaknya itu aja ya. Sementara ngobrolnya bisa panjang banget ini. Ini baru dari hanya bahwa kita menemukan fakta antara gaji dan pensiun yang diterima hanya mungkin sekitar 10%. Dan kedua, ini ternyata tidak cukup ya, begitu. Oke teman-teman, kalau kita sudah tahu seperti ini, maka yang teman-teman harus lakukan tentunya adalah persiapan dengan melakukan perencanaan keuangan pribadi. Jangan lupa bahwa semua orang akan memasuki masa pensiun ya, apakah itu yang di perusahaan atau itu yang berwirausaha. Anda mungkin akan ada masanya Anda ingin santai, menikmati hidup seperti itu. Yang menjalankan bisnis adalah rekan-rekan Anda yang masih muda, anak-anak Anda seperti itu. Sehingga Anda walaupun bekerja tapi tidak untuk mencari penghasilan tambahan, tapi sebagai aktualisasi diri. Bagaimana Anda memberdayakan masyarakat sekitar, bagaimana Anda menggunakan uang Anda supaya lebih berkah. Itu mungkin akan banyak terfikir nanti ya, lebih banyak terfikir pada saat pensiun nanti. Oke teman-teman, mentor keuangan sampai di sini dulu. Semoga bisa menggugah sebagian dari teman-teman sebagian teman-teman pendengar dan penonton video mentor keuangan. Dan kalau pengen diskusi, tanya-tanya lebih lanjut, silakan aja di WhatsApp group for free ya, tidak ada biaya apapun, silakan aja. Oke, terima kasih. Jangan lupa like video ini, subscribe channel mentor keuangan, dan share jika ini bermanfaat buat teman-teman. Dan mungkin ada teman-teman mentor keuangan yang merasa video ini kayaknya perlu ditonton oleh rekan-rekan lain, silakan share ya. Oke, baik, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.